Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita kembali melanjutkan apa yang sudah kita pikirkan sebelumnya, berbicara tentang bagaimana kita seharusnya menghidupi hari-hari kita di masa-masa seperti ini. Dalam Lukas pasal yang ke-22, kita akan membaca ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kembali kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam situasi kondisi yang begitu berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, kita bisa melihat sebuah pelajaran berharga tentang hubungan, tentang hubungan antara Bapa dan Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bahwa doa memang menjadi salah satu hal yang mendasar dalam, atau salah satu bagian kehidupan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan Tuhan Yesus. Sebagai seorang pribadi yang tahu betul bahwa tugas tanggung jawabnya tidak mudah, tentunya dia perlu kekuatan daripada Bapa. Dan kita bisa melihat bagaimana komunikasi yang terjadi antara Tuhan Yesus dan Bapa. Ini menjadi bukti bahwa hubungan antara Bapa dan Tuhan Yesus di Taman Getsemani atau sebelum dia dipaku di kayu salib itu begitu erat sekali. Dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, setiap pagi dikatakan bahwa seperti biasa pagi-pagi benar Tuhan Yesus punya waktu untuk berdoa. Ternyata ini menjadi gambaran bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan Bapa. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita. Seberapa dekat hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Seberapa terpaut hati kita kepada Bapa di surga. Seberapa intim hubungan kita antara kita manusia dan Sang Pemberi kehidupan bagi kita. Itu terbukti dalam jam-jam doa kita. Ya, sama seperti kebanyakan mahasiswa. Kadangkala mahasiswa itu seringkali kalau misalnya butuh sesuatu kepada orang tua baru mau telepon. Ya itu salah satu contoh ya, bahwa mungkin hubungannya tidak begitu dekat begitu ya. Jadi hanya saat butuh saja baru mau datang. Dan itu juga menjadi cerminan kita saat ada pergumulan, saat ada masalah baru kita mau datang kepada Tuhan. Tetapi kita kembali lagi diingatkan, kembali kita mesra dengan Tuhan. Kembali kita menjalin hubungan lebih erat lagi dengan Tuhan. Menjalin komunikasi lagi dengan intim dengan Tuhan. Ingatlah bahwa sama seperti Tuhan Yesus yang punya hubungannya erat sehingga apa saja bisa diungkapkan. Ya, keluh kesahnya, beban beratnya. Jangan sampai kita berdoa saja kepada Bapa di surga, kita malu-malu, tidak mau mengungkapkan. Padahal Bapa di surga mau kita punya hubungan yang erat dengan Dia. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi dapat membuat kita disegarkan, diingatkan kembali betapa pentingnya hubungan. Semakin mesra dengan Bapa di surga. Kembali lagi semakin akrab, semakin intim dengan Bapa di surga. Karena sekali lagi Dia adalah Bapa kita. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengerti kita. Siapa lagi kalau bukan kepada Bapa di surga kita mengadu dan berkeluh kesah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur bahwa dalam masa-masa seperti ini kami kembali lagi belajar untuk semakin dekat dengan Bapa, semakin intim dengan Bapa, punya hubungan yang baik dengan Bapa. Ampuni kami jika dalam kehidupan kami tidak begitu intim, tidak begitu akrab, tidak mesra dengan Bapa. Sehingga kadangkala kami tidak mau berdoa. Kadangkala kami juga sungkan untuk berdoa. Mungkin juga kami berdoa tetapi kami tidak mau mengungkapkan isi hati kami. Karena kami tidak akrab, karena kami tidak intim dengan Bapa. Tapi bersyukur bahwa dalam masa-masa seperti ini kami kembali lagi diingatkan agar kami kembali lagi menjalin hubungan dengan mesra dengan Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami bersyukur memiliki Allah, memiliki Bapa seperti Engkau
yang begitu mengasihi dan peduli kepada kami. Ini doa kami, memberkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang-orang kami kasihi. Amin.